Menantu Super. Bab 5581 sampai 5590. Bab 5581, Transaksi Kekaisaran. Ya, di planet biru, terdapat banyak sekali dinasti dan kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Adakah yang bisa hidup dalam kehidupan yang tercela? Tentu saja ada. Namun faktanya, jika kita menghitung kaisar-kaisar yang ambisius atau benar-benar mendominasi, siapakah yang bersedia tunduk pada nasib? Tidak. Hal ini berlaku untuk Kaisar Qin atau Wu dari Han. Bahkan Kaisar Chongzhen, kaisar terakhir dinasti Ming, yang bukan penguasa dan hanya membalas dendam, bisa gantung diri dan mati demi negaranya ketika dia dikalahkan. Tentu saja dia ingin menyelamatkan orang-orang dari kehancuran, tapi tentu saja dia juga mati demi harga dirinya. Dia bisa saja memohon kepada musuh untuk tidak menyakiti rakyatnya, dan kemudian dia akan menyerah dengan patuh dan menanggung penghinaan agar bisa bertahan hidup, tapi dia memilih untuk gantung diri dan mati demi negaranya. Dan Kaisar dinasti Song lebih memilih terjun ke laut bersama para kasihnya daripada meminta bantuan. Kaisar, itu saja. Martabat selalu mengalahkan segalanya. Meskipun monster itu bukan dewa, sampai batas tertentu, posisinya yang tinggi mungkin tidak kalah dengan para kaisar, atau bahkan secara samar-samar melampaui mereka. Mereka dapat memandang rendah segala sesuatu di dunia, tetapi justru karena dia memandang rendah dunia, dia lebih menghargai martabat dirinya sendiri daripada orang lain. Oleh karena itu, berdasarkan ini, Han Sanqian bisa mempercayainya. Anda tidak bercanda, orang yang peduli dengan wajahnya sendiri juga akan peduli dengan perkataannya dan janji yang telah mereka buat. Duel sebelumnya antara monster dan leluhur sebenarnya membenarkan kecurigaan Han Sanqian dalam hal ini, dia lebih memilih mengambil risiko bahaya dan bertarung sampai mati dengan leluhur daripada menundukkan kepalanya sedikit pun dengan leluhur. Kamu Bak, kamu cukup pandai membaca pikiran orang. Monster itu tersenyum lembut, meskipun aku tidak mau mengakui bahwa kamu Bak benar, tapi aku tidak suka berbohong dan terlibat dalam kepura-puraan munafik dari kalian manusia. Jadi, ya, aku seperti ini, aku harus menepati janjiku. Namun, Han Sanqian, saya ingin bekerja sama sebelumnya, tetapi Anda tidak mau. Sekarang setelah Anda memikirkannya, mengapa saya harus setuju? Seperti yang Anda katakan, saya sangat peduli dengan wajah, jadi saya tidak akan melakukannya. Kamu akan setuju. Han Sanqian tersenyum lembut, dan itu tidak salah sama sekali. Kenapa kamu begitu yakin? Monster itu bertanya dengan penuh minat. Han Sanqian tersenyum, jawabannya sama seperti sebelumnya, bermartabat. Oh, kamu dan aku adalah satu tubuh. Dalam arti tertentu, kita adalah orang-orang yang berada di perahu yang sama. Dalam keadaan normal, tentu saja kamu tidak akan menundukkan kepala kepadaku karena aku adalah kutu busuk. Han Sanqian melanjutkan, tapi itu berbeda sekarang. Anda memiliki lawan yang lebih kuat. Dengan kata lain, dia adalah orang yang membuatmu merasa lebih tidak bisa sujud daripada aku. Oleh karena itu, demi harga dirimu, kamu pasti akan bekerja sama denganku. Belum lagi kamu memandangku dengan lebih baik sekarang, kamu lihat saja aku sama seperti dulu. Jika kamu tidak menyukainya, kamu tetap memilih untuk bekerja sama denganku. Han Sanqian berkata sambil tersenyum percaya diri. Inilah alasan mengapa aku tidak begitu membencimu. Meskipun aku benar-benar tidak senang pikiranku dibaca oleh Mujalang, sampai batas tertentu, itu membuatku tidak perlu menjelaskannya. Ya, tebakanmu benar. Aku tidak menolak bekerja sama denganmu, aku hanya ingin menggodamu sekarang. Han Sanqian tersenyum lembut, ia sama sekali tidak terkejut karena tebakannya benar, karena logikanya sangat masuk akal. Jika dia menundukkan kepalanya sedikit pada dirinya sendiri, itu tidak akan terlalu rendah, dan seperti yang dia berdua tahu, dia secara alami akan menundukkan kepalanya. Namun, jika dia menundukkan kepalanya kepada leluhur, itu berbeda. Tidak hanya sekelompok orang di luar yang akan mengetahuinya, tetapi mereka juga akan mengetahuinya, dan yang lebih penting, seluruh klan iblis akan mengetahuinya ketika saatnya tiba. Dengan cara ini, dia bisa melihat begitu banyak orang sehingga hampir bisa dibayangkan dengan mata telanjang. Mempermalukannya seperti ini, baginya, tidak memuaskan seperti membunuhnya secara langsung. Itu hanya soal pilihan ganda yang mudah dikerjakan.
Namun, meski aku percaya padamu, aku tetap harus membuat kesepakatan. Katakan. Pertama, kerjasama kita selalu kerjasama, jadi apapun hasil dari masalah ini, pada akhirnya kita harus kembali ke penampilan semula. Bisa. Kedua, aku juga akan memberimu beberapa manfaat dan berbagi sebagian kekuatan di lautan darah denganmu. Jika suatu hari kamu sudah cukup dewasa untuk menerobos kungkungan tubuhku, itu adalah kemampuanmu dan aku tidak perlu melakukannya. Katakan apapun. Setuju. Poin ketiga adalah kita saling percaya. Setelah bergabung, saya akan mencoba mengecilkan tubuh emas saya untuk memberi Anda lebih banyak ruang untuk bermain. Namun, Anda tidak boleh begitu saja menempati tubuh saya. Terkadang, kita harus bekerja sama, oke? Bab 5582 bersatu. Setelah mendengar ini, monster itu terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba tersenyum. Ada 3 bab di dalamnya, dan hanya satu yang bermanfaat bagi saya, yaitu bab kedua. Yang lain mungkin tampak adil, tetapi karena tubuhnya milikmu, ini benar-benar membatasiku. Singkatnya, kita kalah. Jika aku mati, kamu akan kalah, oke? Tidak masalah jika aku mati. Meskipun aku juga dibenci oleh mereka, mereka pasti akan merayakannya secara besar-besaran jika mereka membunuhku. Namun, itu adalah setelah mereka hanya membunuhku. Dalam keadaan seperti itu, jika aku secara tidak sengaja membunuh makhluk besar sepertimu, lalu siapa aku ini? Kalau dipikir-pikir, kekalahanmu akan segera diumumkan kepada dunia, dan kemudian akan menjadi topik pembicaraan setelah makan malam. Tentu saja, yang terpenting adalah nenek moyang mungkin akan mengolok-olokmu selama sisa hidupmu. Hidupnya. Serangan Han Sanqian terhadap jantungnya masih sangat ganas. Meskipun perkataannya tidak terlalu tajam, namun setiap perkataannya bisa tepat sasaran. Hal ini membuat jantung monster itu terasa seperti ditusuk jarum, dan sengatannya sangat menyakitkan. Memikirkan hal ini, monster itu terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, harus kukatakan, kamu benar-benar pelit. Namun, aku terlalu malas untuk menawar denganmu. Menghadapi situasi saat ini adalah yang paling penting, jadi, itu saja. Bar. Baiklah, mari kita gunakan kekuatan satu sama lain bersama-sama, dan setelah menyelesaikan rintangan, saya akan segera mengaktifkan tubuh emas, dan kemudian semua kekuatan Anda akan kembali ke tubuh saya. Setelah itu, kita akan mulai mengumpulkan kekuatan bersama. Kamu bertele-tele seperti perempuan jalang, oke, aku mengerti, ayo kita mulai mengambil tindakan. Begitu kata-kata itu keluar, kedua orang itu kembali ke situasi yang mereka hadapi lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang, dan seolah-olah mereka hanya bermimpi. Meski keduanya terus berkomunikasi, namun hal itu tidak pernah memengaruhi gerakan tangan mereka. Oleh karena itu, bagi Hei Feng dan yang lainnya, Han Sanqian dan monster Hei Ying sepertinya tidak melakukan apa-apa, mereka hanya bertarung langsung dengan mereka. Semuanya, tunggu sebentar, nenek moyang sudah mulai kembali. Selama kita menunggu sampai nenek moyang kembali, kita bisa mengumpulkan kekuatan lagi dan membalikkan keadaan perang sepenuhnya. Ya. Utusan khusus berbaju putih segera menyemangati semua orang, yang merupakan keputusan yang sangat cerdas. Sekelompok bawahan tiba-tiba menjadi lebih ganas karena perkataan orang ini. Melihat hal ini, Hei Feng akhirnya terjerumus ke dalam semangat dan kegembiraan pertempuran, saudara-saudara berkulit putih benar. Kita telah melewati masa-masa tersulit. Sekarang, saatnya melancarkan serangan balik terakhir. Saya akan bertahan. Membunuh. Membunuh. Saat angin hitam menderu dan meraung, sekelompok orang menjadi pembunuh dan tiba-tiba membalikkan wujud mereka. Sebaliknya, mereka memukul mundur Han Sanqian dan monster Black Shadow. Namun, kemunduran kedua orang tersebut ke arah tertentu memang karena mereka terlalu galak, sehingga mereka harus menghindari sisi tajam mereka untuk sementara. Namun ada alasan lain yang paling penting, yaitu keduanya sudah diam-diam mendiskusikan aliansi. Memanfaatkan kesempatan satu sama lain untuk mundur, keduanya langsung menemukan momen di mana mereka bisa bergabung. Setelah serangan sengit mereka selesai, mereka pasti akan mengalami masa kelelahan. Pada saat itu, mereka berdua tiba-tiba dapat menggunakan kekuatan mereka untuk mengusir mereka sepenuhnya. Setelah Han Sanqian mulai mengecilkan tubuh emasnya dan melepaskan fusi kekuatan. Meskipun Han Sanqian sekarang dapat beroperasi dengan cara ini,
Han San Qian tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kedua orang tersebut menggabungkan kekuatan mereka, atau periode kelemahan relatif apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, memblokir mereka untuk sementara jelas merupakan pilihan paling aman. Ledakan. Keduanya mundur secara bersamaan, namun hal ini membuat utusan berpakaian putih yang baru saja mulai mendapatkan momentum menjadi lebih energik. Bagi mereka, itu berarti serangan mereka memiliki efek. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah membombardir mereka berdua. Namun, tingkat budidaya kelompok orang ini terbatas. Setelah beberapa menit serangan intensif dan ganas, serangan mereka mulai melemah. Han San Qian juga tahu betul bahwa kesempatan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Apakah kamu siap? Han San Qian berteriak penuh semangat dalam kesadarannya. Bab 5583 Ayo keluar. Kapanpun. Kalau begitu mulailah. Setelah memanfaatkan situasi tersebut, Han San Qian tiba-tiba mengumpulkan kekuatan di tangannya. Setelah itu, dia dengan panik mengendalikan tubuhnya untuk terus memindahkan kekuatan lautan darah ke dalam tubuhnya. Terakhir, serahkan ke tangan Anda sendiri. Segera, Han San Qian merasa tangan kanannya akan meledak karena kekuatan tersebut. Namun, dia masih menekannya dengan paksa. Dia sedang menunggu batasnya, dan kemudian, pada saat itu, dia dibombardir sepenuhnya. Dengan cara ini, tingkat kematiannya akan sangat besar. Dengan bekerja sama dengan mereka dan mengumpulkan kekuatan, mereka dapat memperoleh lebih banyak ruang dan waktu. Energi merah darah yang tak terhitung jumlahnya mulai memasuki tubuh Han San Qian melalui nafas hitam merah di belakang Han San Qian. Pada saat ini, tubuh Han San Qian juga mulai terbungkus dalam energi hitam merah, dan energi merah darah yang sangat besar juga mulai mengalir. Memasuki tubuh Han San Qian, itu langsung memenuhi matanya, hampir sepenuhnya menenggelamkan jejak terakhir cahaya keemasan di matanya. Han San Qian tahu bahwa waktunya hampir habis dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Memikirkan hal ini, Han San Qian tiba-tiba mengangkat tangannya. Fenji. Ledakan. Api yang berkobar langsung meledakkan seluruh kekuatan di tangan Han San Qian, hampir tidak perlu menunggu kapanpun, dan kekuatan yang membara langsung keluar dari tangan Han San Qian. Ledakan. Seperti naga api besar berwarna hitam darah yang tiba-tiba melompat ke langit. Utusan khusus berbaju putih dan yang lainnya sangat bersemangat untuk menyerang. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Han San Qian akan tiba-tiba melancarkan serangan balik dalam keadaan seperti itu. Semuanya, hati-hati. Semuanya menyebar. Utusan berpakaian putih itu tiba-tiba meraung. Meskipun dia lebih banyak menghadapi bayangan hitam monster itu, dia akan selalu memperhatikan semua gerakan di sekitarnya. Saat dia berteriak dengan marah, semua orang langsung bereaksi, dan kemudian mencoba melarikan diri dengan cepat. Namun sayang sekali kecepatan serangan Han San Qian terlalu cepat, dan karena ia telah mengumpulkan kekuatan dalam waktu yang lama, dampak dan daya rusak dari kekuatan ini sangat dahsyat. Meski kelompok orang ini memiliki utusan khusus nomor 1 berkulit putih, waktu mengingatkan mereka, tapi bagaimanapun juga, mereka tidak siap secara fisik. Oleh karena itu, hampir setidaknya 70% orang terkena serangan Han San Qian. Meskipun banyak orang juga memasang perisai pertahanan untuk melawan, mereka masih langsung terlempar puluhan meter jauhnya oleh kekuatan Han San Qian. Bersalju. Han San Qian tahu bahwa gelombang serangan ini mungkin tidak akan membunuh banyak orang, tetapi pasti akan mampu menghempaskan semua orang di sekitarnya jauh-jauh. Jarak ini dan waktu reaksi yang mereka perlukan setelah tumbukan adalah waktu terbaik baginya dan monster untuk menyelesaikan kerja sama puncak satu sama lain. Begitu Han San Qian selesai berbicara, dia langsung mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya tanpa ragu-ragu, lalu menghindari semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dan kemudian menggunakan kekuatannya untuk mulai membangun perisai pelindung besar di tulang punggungnya. Han San Qian ingin menggunakannya untuk mencegah tubuh emas menekan semua kekuatan jahat yang ada di tubuhnya. Di saat yang sama, Han San Qian juga perlu menutup kesadarannya agar kesadaran monster itu dapat dengan cepat keluar dan memenuhi pikirannya. Han San Qian dan naga iblis telah menjalankan proses ini berkali-kali, namun yang berbeda adalah darah naga iblis. Naga iblis selalu dapat menekan satu sama lain dengan darahnya sendiri, dan seringkali, proses konversi antara kedua pihak juga relatif aman. Tapi sekarang, itu sangat berbahaya,
dan partner yang kita hadapi telah berubah dari naga menjadi monster yang lebih menakutkan. Dia tidak memiliki apapun yang ditekan olehnya, tetapi tubuh emas mengendalikan kekuatannya. Dengan kata lain, ketika Han Sanqian menyerahkan tubuh emas, satu-satunya pertahanannya, dia sendiri juga menghadapi risiko yang sangat besar. Bukan hanya bahaya monster yang langsung menempati tubuhnya, karena monster itu pada dasarnya sudah berjanji untuk tidak menggunakan trik kotor seperti itu. Hal yang menakutkan adalah monster itu tidak berpikir demikian, tetapi energi besar di tubuhnya tiba-tiba dilepaskan, dan tubuhnya yang tidak siap akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Apakah ini akan berhasil? Bab 5584 dikombinasikan untuk meledak. Han Sanqian tidak tahu jawaban dari tebakan ini. Tentu saja monster itu tidak mungkin mengetahui jawabannya. Setelah mengikuti tes, tidak ada jalan lain. Ayo. Saat Han Sanqian meraung, kesadarannya benar-benar lenyap detik berikutnya, kekuatan yang sangat kuat menyembur keluar dari tubuh Han Sanqian. Ledakan. Untuk mencegah banjir menyeberangi sungai dan ombak dari langit, energi hitam besar mengalir langsung dari bawah ke dantian Han Sanqian. Setelah itu, tiba-tiba berkumpul di dantian dan bergegas menuju semua meridian. Pada saat itu, jika Han Sanqian memiliki kesadaran spiritual, dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan besar akan meledakkan meridiannya. Ibaratnya jika Anda memaksa banjir mengikuti jalan kecil, dengan sendirinya banjir tersebut akan menenggelamkan Anda secara langsung dan tanpa ampun, menghanyutkan Anda, dan meninggalkan sehelai bulu ayam di tanah. Tapi saya tidak tahu apakah itu karena aura monster itu sendiri mengetahui bahwa meridian ini adalah satu-satunya inangnya saat ini, atau karena kehidupan Han Sanqian sangat sulit. Dalam situasi berbahaya seperti itu, kekuatan besar tidak menghancurkan meridian ini, melainkan mengikuti meridian ini, ia masuk lebih dalam. Tubuh Han Sanqian yang berwarna merah darah dengan sedikit cahaya keemasan juga berubah warna dalam sekejap karena energi hitam yang memenuhi meridian tubuhnya. Saat itu gelap gulita seperti malam, dan dari kejauhan, ia tampak seperti monster, namun tubuhnya masih belum bisa mempertahankan bentuk manusianya. Namun, meskipun jelek, meskipun terlihat menakutkan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilihat oleh orang biasa jika mereka mau. Dia hanya membekukan pemandangan itu untuk sesaat, kecuali dia adalah orang yang setingkat dengan leluhurnya, hampir tidak mungkin bagi orang lain untuk melihat dengan jelas pemandangan yang membeku itu. Ledakan. Energi hitam langsung meledak dan menyebar dari seluruh tubuh Han Sanqian. Ledakan. Detik berikutnya, energi hitam tidak hanya meledak langsung ke Han Sanqian, tetapi juga meledak lebih jauh dengan kecepatan yang sangat cepat. Tiba-tiba, mereka yang baru saja dipukul mundur oleh Han Sanqian belum bereaksi untuk dipukul mundur, namun mereka langsung tertarik dengan ledakan besar ini. Mereka memandang Han Sanqian seolah-olah sedang melihat pusat alam semesta, dan gas hitam adalah gas hitam besar yang dihasilkan oleh ledakan tiba-tiba alam semesta. Itu hampir menutupi permukaan laut yang luas, dan langsung menuju ke arahnya. Lalu, apa itu? Ya Tuhan, kekuatan ini sangat menakutkan. Itu masih jauh dariku, tapi tubuhku gemetar saat ini. Ini adalah kekuatan yang cukup membuatku takut di dalam hatiku. Itu terlalu menakutkan. Apakah ini? Apakah kekuatan Han Sanqian yang sebenarnya? Tidak, itu tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Apalagi Han Sanqian. Bahkan jika dewa sejati datang, dia tidak bisa begitu menakutkan. Ini tidak sesederhana kedatangan para dewa sejati. Bahkan jika tiga dewa sejati dunia Bafang melepaskan semua kekuatan mereka pada saat yang sama, mereka tidak akan pernah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sekelompok orang kaget, tapi apa yang mereka katakan memang benar. Kekuatan dewa sejati memang sangat kuat, begitu kuat hingga di luar imajinasi orang awam, namun ada batasnya. Namun kekuatan ledakan Han Sanqian di depannya tidak terbatas. Dia dan kekuatan itu memiliki sifat yang sangat berbeda. Dan yang berlebihan justru lebih menakutkan. Hei Feng juga mengerutkan kening, sial, apakah orang itu menghancurkan dirinya sendiri? Han Sanqian sangat kuat, cukup kuat untuk menahan begitu banyak orang sendirian, jadi Blackwing secara alami mengenali kekuatan Han Sanqian. Tapi masalahnya, kalaupun mengakuinya,
Anda juga tahu apa sebenarnya kekuatan Han San Qian, oleh karena itu, salah jika tiba-tiba meningkatkan kekuatan Han San Qian beberapa kali lipat, bahkan puluhan kali lipat, dan jutaan. Kecuali seseorang memilih untuk menghancurkan jiwa baru lahirnya sendiri untuk mencapai efek ini. Seperti yang kita ketahui bersama, karena ledakan semacam ini dicapai dengan mengorbankan segala yang dimilikinya, orang yang dibebaskan bukan hanya tidak akan bisa hidup lagi, bahkan jiwanya pun akan hancur selamanya, dan ia tidak akan bisa bereinkarnasi. Satu kata, dia akan menghilang di dunia ini selamanya. Sebagai ganti dunia. Harganya sangat tinggi, dan kekuatannya secara alami sangat kuat, karena kebencian yang sangat berat membuat orang merasa semakin menakutkan. Tampaknya setelah menghubungkan ini, situasinya agak mirip dengan situasi Han San Qian saat ini, tetapi masalahnya juga muncul. Bab 5585 Dia menjadi gila. Han San Qian belum mati, baginya, meski kini ia mulai kehilangan kekuatan, ia belum mencapai situasi putus asa. Jadi, secara teori, dia tidak perlu melakukan ini. Ini agak membingungkan. Terlebih lagi, targetnya haruslah leluhur. Bagaimanapun, leluhur adalah orang dengan peringkat tertinggi di sini. Sekalipun dia bodoh, dia tahu bahwa meskipun dia mati, dia harus mendukung orang seperti itu. Namun di hadapannya, leluhur berada jauh darinya. Bahkan jika dia ingin menghancurkan dirinya sendiri, dia seharusnya terbang ke arah leluhur ketika dia baru saja mengusir mereka, dan kemudian menghancurkan diri sendiri di dekatnya. Oleh karena itu, bahkan orang awam pun dapat melihat bahwa gaya permainan saat ini hanyalah sebuah lelucon. Setiap gerakan yang dilakukan orang ini sangat stabil. Sama sekali tidak mungkin dia mempermainkan kita, dan dia masih menggunakan metode penghancuran diri Naschen Soul-nya. Bahkan Blackwing pun bisa mengetahui hal ini, jadi tentu saja tidak perlu membicarakan tentang utusan kulit putih yang jauh lebih pintar. Utusan berpakaian putih itu mengerutkan kening, dan setelah memikirkannya sejenak, dia tiba-tiba mengerti. Tidak, cepat mundur. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Han San Qian, tapi dia tahu satu hal dengan baik, yaitu, tidak peduli bagaimana situasinya, serangan Han San Qian hampir tepat sasaran. Mereka harus segera mengungsi ke sini, jika tidak, tidak ada seorang pun di kelompok mereka yang bisa hidup setelah gelombang serangan ini. Saat utusan berpakaian putih itu meraung, yang lain segera bereaksi dan segera melarikan diri keluar tanpa mempedulikan hal lain. Untuk berjaga-jaga, kelompok orang ini tidak lupa memasang perisai energi pada diri mereka sendiri ketika mereka melarikan diri. Ledakan. Hampir pada saat mereka hendak melarikan diri, energi hitam juga masuk. Kecepatannya sangat cepat sehingga mata manusia dapat dengan jelas melihat mereka berkembang pesat ke segala arah. Ledakan. Mereka yang dekat langsung terlibat dalam udara hitam di tempat, dan mereka tidak pernah terlihat lagi. Utusan putih dan angin hitam sangat cepat, namun meski begitu, udara hitam terus memendek dan memendek. Semakin banyak orang yang tersedot ke dalam energi hitam, dan seiring dengan pertumbuhan energi hitam, kekuatan mengerikannya akhirnya mulai muncul satu persatu. Seluruh ruang bawah tanah di dalam laut darah mulai bergetar sedikit, dan seluruh permukaan laut darah juga terus bergetar karena kekuatan di dalamnya. Benar saja, lautan darah sepertinya mendidih saat ini, dan terus bergerak dengan gila-gilaan. Semut ini. Di udara hitam yang berbeda di kejauhan, suara leluhur terdengar lagi, dengan keterkejutan, tetapi juga dengan kemarahan dan keengganan yang besar. Tentu saja dia tahu betul bahwa kekuatan saat ini bukan datang dari Han San Qian, melainkan dari monster itu. Hanya ada satu kemungkinan terjadinya situasi ini, yaitu Han San Qian menyerahkan tubuhnya kepada monster tersebut, dan monster tersebut menerima permintaan tersebut dan memilih untuk melepaskan dirinya dan mengendalikan Han San Qian. Dengan kata lain, kedua orang ini sedang bekerja bersama sekarang. Kamu tidak tahu malu, aku meremehkanmu, aku membencimu, aku membencimu. Bagaimanapun juga, kamu dianggap sebagai figur, tetapi kamu sebenarnya memilih untuk bekerja sama dengan serangga manusia. Kamu tidak memiliki batas bawah. Biar ku beritahu, mulai hari ini, kamu tidak akan pernah menjadi orang yang ada di hatiku lagi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk duduk di altar klan iblisku. Kamu hanyalah seekor semut. Sampah. Nenek moyang mengumpat dengan gila-gilaan,
tanpa jejak apapun dari gambaran yang dia miliki saat ini, apalagi harga diri yang dia miliki saat ini. Jika Han Sanqian melukainya, yang membuatnya cukup marah, tapi setidaknya membuatnya tetap dalam jangkauan yang terkendali, maka sekarang, dia telah benar-benar kehilangan kesabaran. Dia sangat marah hingga dia kehilangan akal sehatnya. Karena dia tahu betul bahwa jika monster itu berhasil, maka baginya bencana yang sebenarnya akan menimpa. Dengan kekuatan monster itu, bahkan jika dia kembali ke sekitar 30% dari kekuatan sebelumnya, akan sulit baginya untuk memenangkan duel dengan monster itu. Oleh karena itu, ini juga berarti mimpinya untuk mengalahkan monster mungkin telah hancur. Dia mulai menjadi histeris, gugup, dan bicaranya kacau. Tapi bagi Han Sanqian dan monsternya, ini berarti apa yang mereka lakukan adalah benar. Bab 5586 semuanya hancur. Monster itu tidak berbicara, tetapi saat ini dia dapat sepenuhnya mendengar apa yang dikatakan pihak lain, karena tanpa kepemilikan kesadaran spiritual Han Sanqian dan pengekangan tubuh emas, dia telah sepenuhnya menembus Han Sanqian saat ini. Tubuh dan mulai secara bertahap mengendalikan tubuh Han Sanqian. Namun Han Sanqian memang layak menjadi langit-langit tubuh manusia. Apalagi meski tubuh emas di tubuhnya banyak ditutupi oleh kekuatan tubuh Han Sanqian, toh ia selalu ada di tubuh ini dan memancarkan aura tertentu. Energi. Kuat. Oleh karena itu, sebenarnya dia memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan setelah dia kabur. Stabilkan tubuh emas, kendalikan kekuatannya sendiri, lalu perlahan kembalikan semuanya ke posisi wajar. Akhirnya, dia bisa menemukan cara untuk mengendalikan tubuh Han Sanqian sepenuhnya. Proses ini kelihatannya sangat sederhana dan tidak ribet, namun ia mengetahui satu hal dengan baik, yaitu tidak boleh ada kesalahan pada link kecil manapun di dalamnya. Jika tidak, dia dan Han Sanqian akan jatuh ke dalam jurang kehancuran abadi. Daripada tidak ingin mati, yang lebih dia takuti adalah dipermalukan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bekerja sama dengan manusia, dan keduanya meledak hingga mati. Kenapa? Kamu tidak berani bicara lagi, dan kamu malukan. Jika kamu memiliki rasa malu, aku akan merepotkanmu untuk membunuh anak itu sekarang, segera, dan kemudian bertarung satu lawan satu denganku. Jika kamu menang, aku akan tetap sangat menghormatimu, tapi jika kamu kalah, setidaknya kita berdua akan menjadi pertarungan yang adil, bukan? Perkataan ini sangat tidak masuk akal, seperti wanita yang cerewet meminta penjelasan kepada suaminya. Jelas-jelas dialah yang salah, namun dengan tegas dia meminta sang pria untuk mengakui kesalahannya dan menjelaskan dengan jelas di mana kesalahannya. Situasi monster saat ini membuat mustahil untuk mencapai level yang adil dengannya. Karena monster tersebut selalu ditahan oleh Han Sanqian, atau sesuai keinginannya, jika ia membunuh Han Sanqian, maka orang yang menahan tubuhnya mau tidak mau akan memberikan serangan balik yang kuat padanya. Setelah serangan balik tersebut, bagaimana monster tersebut bisa bertarung dengan ini? Leluhur, dan bagaimana hal itu bisa adil? Dia sangat tidak tahu malu, dan monster itu tentu saja tidak bodoh. Dia juga tahu bahwa leluhur sedang mencoba membuat marah dirinya sendiri dengan cara ini ketika dia jelas-jelas sedang cemas. Mungkin, mantan monster itu akan tertipu karena dia menganggap dirinya tak terkalahkan. Tentu saja, dia tidak akan peduli dengan kata-kata apapun yang membuatnya tidak bahagia. Dia hanya akan mengatakan satu kata dan selesai. Apapun konspirasi yang kamu miliki, aku akan menghancurkanmu dengan kekuatanku. Jika kamu tidak menerimanya, kamu harus menerimanya. Tapi sekarang, semuanya benar-benar berbeda, monster itu mengetahui posisinya dengan sangat baik. Dia memahami identitasnya saat ini dan bahaya yang dia hadapi saat ini. Jadi pada saat kritis ini, dia dengan tenang dan rasional melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Bahkan jika aku dimarahi begitu dekat oleh leluhurku sekarang. Monster tidak penting, silakan saja dan cintai Zaza. Saat kamu pergi. Melihat monster itu tidak bereaksi, sang leluhur tiba-tiba menjadi semakin marah. Bicaralah. Kamu tuli atau bisu? Jika kamu punya nyali, bicaralah. Semakin monster mengabaikannya, bagi leluhurnya, dia tahu bahwa situasinya tidak terlalu buruk baginya. Setidaknya orang sombong itu mulai berhenti bersikap sombong, sehingga dia hanya akan lebih rasional dalam menghadapi dirinya sendiri.
Semakin sering hal ini terjadi, dia menjadi semakin cemas. Ledakan. Udara hitam semakin kuat dan kuat, hingga hampir menyelimuti segala sesuatu yang terlihat oleh sekelompok orang. Bang bang bang. Utusan khusus angin putih dan hitam, dengan puluhan bawahannya, menghabiskan hampir seluruh kekuatan mereka dan akhirnya bergegas keluar dari invasi energi hitam di saat-saat terakhir. Namun meski begitu, hantaman yang dibawa oleh energi hitam tersebut langsung membuat beberapa di antaranya terbang sejauh puluhan meter, ada yang menghantam lautan darah dengan deras, bahkan ada yang lebih parah lagi, langsung menghantam tepian lautan. Darah dan pantai. Akibat langsungnya adalah dia muntah darah dan kehilangan setidaknya setengah dari efektivitas tempurnya. Penuh kebencian. Nenek moyang juga sangat marah. Dia tahu betul bahwa serangan verbal tidak ada artinya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang sebenarnya hanya satu hal, yaitu dengan cepat membentuk dirinya sendiri. Lalu, ikuti pertarungan monster sampai akhir. Tidak ada pilihan lain di antara mereka berdua, hidup atau mati. Bab 5587 Pertarungan Monster. Mengaum. Di dalam awan hitam, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, dan detik berikutnya, seluruh ruang bawah tanah tempat lautan darah berada berguncang sejenak, dan atap gua runtuh. Tanah di tepi pantai landai dan berguguran ke arah dalam gua, dinding atap gua juga terus-menerus runtuh bersama bebatuan yang berjatuhan dan tanah pecah. Untuk berjaga-jaga, ada gempa bumi besar yang terjadi di sini, dan semua benda di bumi berjatuhan dengan gila-gilaan tanpa mampu menahannya. Mengaum. Di sisi lain, energi hitam yang dipadatkan oleh nenek moyang pun tak mau kalah sama sekali. Saat suara gemuruh yang keras terdengar, tak lama kemudian, perubahan yang mengguncang bumi juga terjadi di lautan darah. Lautan darah mengalir deras dan menyatu menuju tempat energi hitam. Pusaran besar dan naga darah juga berputar dengan gila-gilaan. Bau darah yang kuat sangat menyengat, seolah-olah seluruh lautan darah dibawa oleh naga darah besar ini. Dan di dalam naga darah besar ini, dengan darah yang mengalir deras, bayangan hitam kembali mengeras. Di awan hitam, kerikil dan tanah yang berjatuhan tidak menembus awan hitam dan jatuh ke laut, bertemu kembali di awan hitam, kemudian berkumpul satu sama lain di awan hitam dan menjadi satu kesatuan yang terbuat dari tanah dan puing-puing patung tanah liat besar yang terbuat dari tumpukan batu. Jika Han Sanqian sedikit sadar saat ini, dia pasti dapat mengenali bahwa patung tanah liat ini berbeda dari saat Han Sanqian melihat monster itu untuk pertama kalinya, tetapi perbedaannya tidak besar. Meskipun dia jauh lebih kecil, dan meskipun dia tidak terlihat mengintimidasi seperti sebelumnya, secara keseluruhan dia masih terlihat kasar, sembrono, dan sangat mendominasi. Jelas sekali, kedua belah pihak sedang mengumpulkan kekuatan, dan kedua belah pihak juga bekerja keras untuk mengubah tubuh mereka. Namun jika dibandingkan, nenek moyang yang diberkati lautan darah dalam jumlah besar nampaknya memiliki keunggulan absolut, setidaknya dalam proses ini tubuh nenek moyang mengembun lebih cepat. Ledakan. Dengan suara keras, energi hitam tiba-tiba meledak, dan pada saat yang sama, naga darah yang dihasilkan oleh seluruh kolom darah meledak bersamaan. Bayangan hitam baru tiba-tiba muncul di depan semua orang. Itu leluhurnya. Lihat, semuanya, leluhur telah kembali. Entah siapa yang pertama berteriak kegirangan, detik berikutnya, semua orang yang hidup melihat ke arah yang ditunjuknya. Benar saja, sosok sang leluhur berdiri di atas lautan darah, berada di atas pusaran air. Namun dibandingkan sebelumnya, sosok sang leluhur saat ini menjadi lebih murni. Warna hitam di sekujur tubuhnya tidak lagi tampak tembus cahaya. Ia lebih seperti tubuh menakutkan yang terbuat dari darah dan energi hitam. Tingginya sekitar 5 atau 6 meter, berdiri di sana sama mendominasinya dengan raksasa. Ketika utusan khusus berbaju putih melihat hal ini, meski sekarang dia terluka parah, dia juga sangat gembira. Dia tahu bahwa dengan kemunculan leluhur, peluang mereka untuk menang akan sangat meningkat. Terlebih lagi, setiap orang yang datang kepada mereka ditakdirkan untuk merasa lebih nyaman. Ini nenek moyang mereka, dan dia andalan mereka. Selama dia ada, mereka tidak takut akan bahaya apapun. Leluhur. Kegembiraan Blackwing juga terlihat dengan mata telanjang, mereka bertarung sampai mati hanya demi reuni nenek moyang mereka. Untung saja usaha mereka tidak sia-sia, sang nenek moyang selamat dan kembali lagi. Di sisi lain, di awan hitam,
pemadatan sosok tanah liat akan segera selesai, namun dibandingkan dengan bayangan hitam, kecepatannya tampak agak terlalu lambat. Orang tua, kamu tidak pandai dalam hal itu. Butuh waktu lama bagimu untuk memadatkan tubuh. Kamu sudah tua, dan kamu sangat enggan bekerja sama dengan manusia. Lihat dirimu sekarang, Ham. Nenek moyang tidak terburu-buru menyerang, ia licik dan memilih cara yang paling konservatif, yaitu menggunakan kata-kata untuk merangsang lawan terlebih dahulu. Kemudian, lihat bagaimana tanggapan orang lain. Aku sudah diberitahu bahwa kamu adalah seekor semut, tetapi kamu benar-benar tahu bagaimana menggunakan kata itu. Apakah kamu tidak kesal karena kamu terus-terusan mengoceh? Pada saat ini, suara monster itu juga muncul. Bab 5588 Monster Han San Qian. Apa? Mendengar suara ini, tanpa sadar sang leluhur terkejut, dan pada saat yang sama tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur sedikit. Di antara awan hitam, manusia lumpur dan batu besar tiba-tiba berjalan keluar perlahan, dan hampir pada saat dia keluar, awan hitam itu juga berubah menjadi energi hitam yang tak terhitung jumlahnya dan terus-menerus memasuki manusia lumpur dan batu sesaat kemudian. Ketika semua energi hitam terserap, penampakan manusia batu lumpur itu akhirnya memancarkan semburan cahaya hitam, seperti sepotong baju besi hitam, menutupi tubuhnya dengan erat. Dari kejauhan, meski monster ini tidak lagi menakutkan dan sekuat sebelumnya, armor hitamnya membuatnya tampak seperti sosok tanah liat yang kurus namun berotot. Kamu berhasil. Nenek moyang jelas sedikit terkejut. Kamu bisa sukses, kenapa aku tidak? Apakah kamu benar-benar cukup naif untuk berpikir bahwa kamu lebih baik dari yang lain? Monster itu mencibir. Meskipun bagi orang luar tampaknya dia sebenarnya sangat mudah untuk digabungkan. Hanya dengan melakukannya di awan hitam, dia benar-benar membentuk penampilannya saat ini. Namun nyatanya, hanya dia dan Han San Qian yang tahu bahwa proses barusan sebenarnya sangat rumit. Bahaya. Jika ada detail kecil yang salah, situasinya tidak dapat diubah. Namun monsternya memang kuat, dan tubuh Han San Qian memang kuat. Tentu saja yang terpenting salah satunya punya pengalaman dan yang lain punya IQ. Keduanya hampir memahami poin terpenting, yaitu makna tubuh emas. Han San Qian tidak sepenuhnya menyegel tubuh emas itu. Secara teori, tentu saja dia bisa melakukannya. Meskipun hal ini memang akan membuat Han San Qian tidak aman sampai batas tertentu, tampaknya ini setidaknya akan membuat monster itu lebih mudah berintegrasi dengan dirinya sendiri. Nyaman. Namun yang membuat Han San Qian berbeda dari yang lain adalah dia selalu bisa melihat menembus permukaan untuk melihat esensi di dalamnya. Apa esensinya? Tubuh emas sepertinya adalah sesuatu yang menekan monster, jadi tidak apa-apa untuk melepasnya atau menutupnya sepenuhnya. Namun hal ini tidak terjadi. Tidak ada yang salah dengan tubuh emas yang menekan monster, namun tubuh emas juga dapat melindungi Han San Qian dari kerusakan parah secara maksimal. Selama tubuh Han San Qian tidak mengalami kerusakan parah, sebenarnya ia akan memiliki peran dan arti yang sangat penting bagi monster dan Han San Qian. Karena basis dasarnya ada dan tidak akan runtuh. Bergantung pada apakah integrasi mereka bisa sempurna tanpa kehancuran, ini sebenarnya adalah keberadaan yang paling bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu, pelestarian tubuh emas sangatlah penting. Jelas, monster itu juga menemukan hal ini ketika kesadaran Han San Qian menghilang dan dia menempati kembali tubuh Han San Qian. Setelah bergegas keluar, monster itu dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan besarnya untuk melawan tubuh emas. Ketika kesadaran dan kekuatan Han San Qian ada, tubuh emas mengerahkan dirinya secara maksimal, secara alami, dalam hal ini, tubuh emas sangat kuat. Namun ketika sebaliknya, semuanya berbeda. Monster bisa menerobos penindasan semacam itu, lalu mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan mengambil alih posisi dominan. Namun, dia tidak melakukan penindasan apapun pada tubuh emas. Faktanya, memang demikian adanya. Dia juga tahu betul bahwa tubuh emas akan memberinya masalah besar, tetapi itu juga akan memberinya bantuan besar. Fakta pun membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan pemikiran kedua orang tersebut. Saat keduanya dalam bahaya besar, fondasi dasar tubuh emas benar-benar membuat mereka bisa bertahan pada garis bawah tubuh. Hal ini pula yang membuat keduanya pejalan kaki di atas tali tidak bisa jatuh. Apakah kamu takut? Monster itu tersenyum dingin.
Apakah aku takut padamu? Jangan bilang padaku bahwa kamu hanya mengandalkan anak ini untuk mendapatkan tubuh yang rusak. Bahkan jika kamu memulihkan tubuhmu sendiri, aku tidak akan takut sama sekali. Kamu kuat, tapi sekali lagi, itu semua sudah berlalu. Sekarang, kamu menghadapi tuan yang sebenarnya, yaitu aku. Kamu memang cukup gila, tapi kamu hanya bisa menjadi gila dengan mulutmu. Sekarang, biarkan aku bertarung denganmu sebentar, lalu robek mulut bodohmu. Begitu dia selesai berbicara, monster itu terbang dan bergegas menuju leluhurnya. Nenek moyang juga memiliki wajah yang dingin, tanpa rasa takut, dan juga bergegas menuju monster itu. Pada saat ini, dua raksasa nyata dari klan iblis akhirnya dan sepenuhnya menyerahkan tangan mereka untuk pertama kalinya dengan senang hati. Bab 5589, Asap di mana-mana. Membunuh. 11 mil jauhnya dari toko terkenal, juga terjadi pertempuran sengit saat ini. Kembalinya Cimeng yang tiba-tiba memang sangat efektif. Namun, jumlah lawannya memang lebih baik. Meski terkena dampak sebelumnya, kelompok orang ini sempat panik dalam waktu singkat, dan mereka tiba-tiba dikalahkan oleh komplotan Cimeng. Manusia menerobos kesenjangan yang sangat besar. Namun bawahan yang dipercaya oleh utusan khusus berbaju putih ini memang layak dipercaya oleh utusan khusus berbaju putih. Tak butuh waktu lama untuk menata kembali tim, dan mengandalkan jumlah orang yang banyak untuk perlahan menstabilkan situasi. Namun, mereka benar-benar dirugikan karena sebagian besar elit yang dipimpin oleh utusan kulit putih telah pergi, sehingga mereka yang tersisa tidak memiliki keuntungan besar selain menjadi lebih kuat dari satu orang. Terutama saat menghadapi komandan hebat seperti Cimeng dan ratusan pria berbaju hitam yang sangat kuat di belakangnya. Mereka masih sedikit kewalahan. Namun, sebenarnya jumlah orangnya puluhan kali lebih banyak daripada Cimeng dan lainnya. Bahkan jika mereka membunuh mereka dengan keras, akan membutuhkan waktu lama untuk membunuh mereka. Seiring berjalannya waktu, kekuatan fisik Cimeng dan lainnya juga akan membentuk tanda tanya besar. Lu Ruoxin sama sekali tidak mengkhawatirkan situasi ini, dan masih berbaring santai di tempat rahasianya, seolah-olah tempat di mana dia berada sekarang bukanlah hutan belantara, melainkan suatu tempat menuju istana. Kenikmatan seperti itu akan membuat iri siapapun yang melihatnya. Putri, ada kabar baik dari Cimeng. Seorang pria berpakaian hitam mendekat dan berlutut di tanah. Ketika Lu Ruoxin mendengar berita itu, ekspresinya tidak berubah sama sekali, seolah-olah semuanya dianggap remeh. Katakan, kata Lu Ruoxin. Cimeng, yang memimpin 100 orang, tidak hanya berhasil menahan musuh yang jaraknya 11 mil, tetapi yang terpenting, mereka kini telah membentuk serangan balik skala besar. Meskipun musuh melakukan perlawanan yang gigih, situasi kita sangat baik. Putri, aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang baik untuk Cimeng. Ketika kekuatan benar-benar tidak seimbang, misi awal Cimeng hanyalah untuk menahan mereka. Namun, sekarang mereka telah bertarung seperti ini, mereka memang layak. Pujian. Lu Ruo. Sayang sekali dia mengikutiku, Lu Ruoxin. Bawahanku, Lu Ruoxin, seharusnya menyelesaikan tugas yang tidak bisa diselesaikan orang biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak menjadi milikku? Lu Ruoxin sangat gila, dan bawahannya benar-benar tidak bisa berkata-kata ketika mendengar kata-kata ini. Tapi kalau dipikir-pikir baik-baik, itu memang masuk akal. Terkadang tidak beruntung mengikuti guru seperti itu, karena dia terlalu ketat dalam persyaratannya dan memiliki kepribadian yang pemurung. Jika Anda sedikit tidak bahagia, Anda mungkin mati tanpa tempat pemakaman. Namun, jika Anda perlahan-lahan terbiasa dengan tekanan tinggi semacam ini, Anda akan berkembang pesat, dan semua kemampuan Anda akan berkembang secara menyeluruh dalam prosesnya. Pada akhirnya, Anda akan menjadi seorang yang serba bisa. Mungkin sulit bagi mereka untuk melihat pertumbuhannya sendiri, namun mereka sangat jelas melihat perubahan Cimeng. Cimeng memang telah sepenuhnya menjelma menjadi elit di kalangan elit. Dia bukan lagi boneka Lu Ruoxin. Ya. Lu Ruoxin mengangguk, sudah hampir waktunya, beritahu Cimeng untuk bersiap kembali. Putri, situasi di suku Cimeng relatif sengit sekarang. Jika diberi waktu, kita seharusnya bisa membunuh ribuan orang itu. Kenapa? Kenapa kamu ingin meminta orang mundur? Pelayan itu bertanya dengan bingung.
Memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya adalah prinsip paling sederhana yang harus dipahami semua orang. Tidak mungkin bagi pihak lain untuk menyergap lagi sekarang, dan yang paling penting adalah mereka telah mensurvei area terdekat. Mereka pada dasarnya dapat memastikan bahwa pihak lain tidak mungkin melakukan penyergapan atau bala bantuan. Kalau begitu kita harus menyerang lebih gila lagi. Kamu pikir aku harus membiarkan Cimeng memusnahkan mereka semua dan kemudian menyelesaikan pertempuran seluruh dunia agar kita bisa mendapatkan perhatian? Tentu saja, yang paling penting adalah tokoh terkenal itu akan kehilangan mukanya di sini, kan? Ya, jika tokoh terkenal itu dipermalukan, maka pamornya akan sangat berkurang. Bukankah ini bermanfaat bagi kekuatan kita? Tanya pelayan itu. Lu Ruoxin tersenyum lembut, kamu benar, tapi kamu mengabaikan satu hal. Bab 5590, wanita yang sangat cerdas. Pelayan itu buru-buru menundukkan kepalanya, saya sangat berani, mohon minta nasihat sang putri. Misi kami hanya untuk menahan musuh dan memberi Han Sanqian ruang bernapas. Izinkan saya bertanya, jika kita melakukan pertempuran ini dengan terlalu seru, apa yang akan terjadi pada orang-orang di luar? Lu Ruoxin bertanya dengan lembut. Dia jarang marah karena dia tahu itu pertanyaan yang bagus. Tentu saja bawahannya harus cukup galak, tapi itu bukan keganasan murni. Keganasan murni hanya akan membuat seorang tiran. Cepat atau lambat dia akan kehilangan dukungan dari bawahannya. Begitu dia menemui masalah, tim akan langsung runtuh. Anda perlu membiarkan mereka belajar sesuatu, sehingga mereka bersikap manis dan menerima keganasan Anda. Orang-orang di luar pasti akan membuat keributan. Saya yakin tidak akan lama lagi setidaknya semua orang di kota tulang terbakar akan mengetahui hal ini, belum lagi tanah klan iblis. Ya, tokoh terkenal itu memang malu, tapi tidak ada yang tahu kalau itu kita, kan? Tapi, saat kita melawan mereka, bukankah kehilangan yang satu sama dengan pertumbuhan yang lain? Mereka lemah, biarpun kita tidak mendapat apa-apa, kita akan kuat, kata bawahan itu. Kita akan mendapatkan ini, tapi kita juga akan kehilangan banyak hal. Coba pikirkan, ketika masalah ini menjadi masalah besar, orang-orang akan memperhatikan kekuatan misterius kita. Konon kalau kamu selalu berjalan di tepi sungai, sepatumu tidak akan basah. Meski tim kami tersembunyi dengan baik dan tidak ada keberadaannya, saat semua orang di dunia menggali untukmu, akan sulit bagimu untuk menyembunyikannya. Petunjuk. Mereka harus selalu aktif, dan tidak semua orang di luar adalah orang biasa-biasa saja. Di antara mereka selalu ada orang pintar yang selalu menemukan sesuatu yang berbeda, yang perlahan-lahan akan menimbulkan keraguan di kepala mereka dalam perjalanannya. Jangan meremehkan kekuatan massa, ini adalah kebenaran paling sederhana yang harus dipahami oleh siapapun yang memiliki kedudukan tinggi. Selain itu, Han Sanqian mungkin juga memperhatikan masalah ini. Bagaimanapun, baginya, kami adalah penyelamatnya, dan dia akan sangat penasaran dengan tim seperti apa yang bisa melakukan hal mengejutkan seperti itu. Ini sangat berbahaya bagi kami. Oleh karena itu, dibandingkan dengan beberapa hal yang diperoleh, Lu Ruoxin masih merasa kehilangan terlalu banyak. Dia adalah orang yang tidak mau mengambil risiko apapun, dan tidak suka melakukan kesalahan apapun, tentu saja dia rela memilih untuk berhenti saat ini. Selama tujuannya tercapai. Ya, saya mengerti. Saya akan pergi dan membuat Cimeng hampir siap untuk menarik pasukannya. Lu Ruoxin tidak berkata apa-apa, dan bawahannya mundur dengan patuh. Kadang-kadang, saya harus mengakui bahwa kehati-hatian Lu Ruoxin dapat dibenarkan. Setidaknya, tampaknya ada gelombang orang di sekitar sini yang tidak ada orangnya. Itu tidak lain adalah Cao Shen, Zhou Yong dan lainnya yang telah bersembunyi di jalan rahasia. Meskipun mereka tidak memiliki cara untuk memantau lautan darah, melalui pergantian personel di villa, mereka masih dapat menebak bahwa situasi besar telah terjadi di toko terkenal saat ini. Karena kejadian di Laut Darah, toko terkenal mengeluarkan perintah pemindahan yang paling mendesak, yang tidak hanya mencakup orang-orang dari akademi sipil dan militer, tetapi juga semua penjaga dan pelayan biasa harus pindah. Oleh karena itu, Zhou Yong dan yang lainnya melihat kekacauan di toko terkenal itu dengan sangat jelas. Sepertinya ada kekacauan besar di toko ini.
Sepertinya Han San Qian benar-benar tidak menyia-nyiakan hidupnya, kata Cao Sui sambil mengerutkan kening. Kau tahu, toko terkenal selalu terkenal karena kestabilannya. Setelah bertahun-tahun berkuasa, toko itu menjadi stabil seperti batu di Gunung Tai. Kalau dipikir-pikir, dia adalah kaisar di wilayah ini. Siapapun yang bertemu dia akan terpana olehnya. Dia tampak begitu tenang, dan hanya kami yang panik. Zhou Yong mengangguk, ya, saya belum pernah melihat toko terkenal dalam keadaan panik seperti ini. Bahkan ketika ayah saya melayani mereka, itu adalah saat yang paling sulit dan berbahaya, dan saya tidak pernah mendengar tanggapan apapun dari mereka. Zhou Yong selesai berbicara dan melihat ke arah Cao Sui, sepertinya keputusan kita untuk menekan Bao Han San Qian tidak salah. Setidaknya dari sudut pandang saat ini, kemampuan orang ini sangat berharga. Cao Sui mengangguk, memang benar orang yang bisa menantang tokoh terkenal memiliki kualifikasi ini, tapi bisakah Han San Qian melakukannya?